Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Mantan TKW di Hong Kong menipu ribuan nasabah dengan modus investasi bodong senilai 200 miliar rupiah. Dampak PMK berbeda-beda di tiap daerah. Di Rembang, pedagang berteriak karena penjualan hewan kurban menurun drastis. Sedangkan di Brebes, pedagang justru kebanjiran rejeki. Kami juga mengajak Anda menikmati serunya wisata susur Sungai Sucen yang bisa memacu adrenalin. Kita ke informasi yang pertama. Mantan tenaga kerja wanita asal Kebumen jadi tersangka penipuan investasi bodong senilai 200 miliar rupiah. Modus tersangka mengiming-imingi korbannya dengan keuntungan 5% setiap minggu. Tersangka warga desa Krandegan akhirnya digelandang ke Polres Kebumen. Mantan TKI dari Hong Kong ini terbukti membohongi ribuan orang dalam investasi bodong. Untuk meyakinkan korbannya, tersangka sengaja mendirikan perusahaan trading sejak 2017 dengan nama PT Fitri Crypto. Melalui media sosial, tersangka menjanjikan investasi dengan nilai keuntungan 5% setiap minggu. Investasi bodong terkuak karena mayoritas nasabahnya tidak menerima keuntungan yang dijanjikan. Bahkan ada yang merugi hingga 1,6 miliar rupiah. Polisi menangkap pelaku dengan sejumlah barang bukti mulai dari buku tabungan, ponsel, aset surat tanah, dan lainnya. Diduga uang investasi dipakai untuk kebutuhan pribadi. Akibat perbuatannya, tersangka terancam 20 tahun penjara. Itu wujudnya seperti apa? Melalui medsos atau seperti apa? Dari milik pemuda. Terus kerugiannya diperkirakan sekitar berapa semua? Total? 1,3. Enggak, yang semua total. Total 200-an. 200 miliar. Ya. Uang itu diputar untuk memberi keuntungan kepada member-member anggota yang lain. Di samping itu, uang tersebut daripada member-member itu digunakan untuk keperluan pribadi dari tersangka. Asik bermain di sungai, bocah 11 tahun diduga tenggelam terseret arus. Pencarian korban asal Kabupaten Batang terpaksa ditunda dan dilanjutkan keesokan harinya. Warga Kabupaten Batang memadati jembatan setelah mendengar bocah 11 tahun tewas tenggelam di Sungai Sambong. Petugas pun bergerak mencari Nugroho, warga Dusun Mangunsari, Kelurahan Proyonanggan Tengah yang dilaporkan tenggelam pada Sabtu siang. Awalnya korban bersama 5 kawannya bermain di area dangkal. Namun karena penasaran mereka mencoba berenang ke area lebih dalam. Naas, air sungai cukup deras dan menyeret korban. Petugas gabungan menyisir lokasi dengan radius 1 km, namun korban belum juga ditemukan. Kita mau menyisir dari lokasi kejadian sampai sejauh 1 kilo ke bawah. Pencarian pun ditunda dan dilanjutkan pada Minggu pagi dengan cakupan wilayah operasi lebih luas. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Batang. Sejumlah SPBU di Kabupaten Rembang kehabisan bahan bakar minyak jenis Pertalite. Banyak warga yang membeli Pertalite dalam jumlah banyak menjelang pemberlakuan penggunaan aplikasi My Pertamina. Bahan bakar minyak jenis Pertalite mulai sulit ditemukan bahkan kosong di sejumlah SPBU di Kabupaten Rembang. Pembeliannya meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir, seperti di SPBU Gajah Mada, pinggir jalur Pantura. Jatah 8 ton Pertalite habis dalam waktu 7 jam dari waktu biasanya 24 jam. Manajer SPBU mengatakan peningkatan pembelian Pertalite jelang pemberlakuan aplikasi My Pertamina. Memburu Pertalite ini begitu luar biasa, isinya itu full tank semua. Biasanya Mas, hari normal itu jatah habis berapa hari, ini habis berapa jam? Normal biasanya kalau 8 ton itu bisa 1 hari 24 jam. Ini 8 ton
7 jam sudah ludes. Uji coba penerapan aplikasi My Pertamina di Kabupaten Rembang baru dimulai pada Agustus mendatang. Namun operator SPBU telah diberikan pembekalan atas kebijakan tersebut. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Rembang. Mendekati Hari Raya Idul Adha, peternak sapi kurban di jalur Pantura Tegal Brebes kebanjiran order. Sementara di Rembang, permintaan sapi kurban turun hingga 90%. Penjualan sapi kurban di jalur Pantura Kabupaten Brebes laris manis. Sebagian sapi di sini sudah terjual. Salah satu pemilik sapi asal Kecamatan Bulakamba, Tafsir, mengatakan dari 160 ekor sapi miliknya sudah 90 ekor sapi laku terjual. Tafsir menjamin seluruh sapinya bebas dari penyakit mulut dan kuku karena telah dikarantina selama 14 hari dan sudah divaksin PMK. Ia pun lolos dari sidak kesehatan hewan kurban yang dilakukan petugas tiap harinya. Ini udah terlampaui lah. Kemarin berarti 3 minggu yang lalu ada yang kena. Tapi sudah 10 ekor. Tapi udah sembuh. Saat ini harga jual sapi kurban di kisaran 20 hingga 40 juta per ekor. Meski laris, omset penjualan kurbannya merosot 30% dibandingkan tahun sebelumnya karena wabah PMK. Berbeda di Desa Sendang Agung, Kabupaten Rembang, permintaan sapi kurban untuk perayaan Idul Adha turun hingga 90%. Anjahuri, pedagang sapi di desa setempat, mengatakan penjualan sapi tak sampai 100 ekor. Ia juga takut menambah stok sapi karena masih ada yang terserang PMK. Mayoritas pesanan sapi berasal dari luar kota. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang mewajibkan hewan kurban memiliki surat keterangan kesehatan. Belum sembuh, banyak yang ambruk, sapi yang gede-gede harga sekitar 60 juta, 50 juta, itu ada 40 ekor di kandang, tapi persiapan lebaran tidak bisa keluar. Sementara itu pedagang musiman hewan kurban di Jatisari, Kota Semarang baru mendirikan lapak jualannya seminggu jelang Idul Adha. Padahal biasanya mereka mulai berdagang 3 pekan sebelum perayaan. Keputusan ini dipilih untuk meminimalisir penyebaran wabah PMK. Adanya PMK juga membuat penjualan tahun ini turun. Dari kambing itu pun juga lebih baik di kandang kalau hamil 3 minggu. Lah kita bawa ke sini kalau bisa itu malah udah mendekati aja. Yang penting artinya hamil 1 minggu itu kita sudah mendirikan. Saat ini harga seekor kambing atau domba sekitar 2,5 juta hingga 7 juta rupiah. Harga ini cenderung naik Rp300.000 dibandingkan tahun lalu. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, puluhan sapi di Desa Jambangan, Kabupaten Grobogan mati diduga terjangkit penyakit mulut dan kuku. Sampel darah dan lendir hewan diambil untuk diuji. Dalam kurun waktu 2 pekan, 31 sapi mati di Desa Jambangan, Kabupaten Grobogan. Petugas berbaju hazmat mengambil sampel darah dan lendir dari 5 sapi. Sapi yang mati memiliki gejala terinfeksi PMK. Sampel diuji di Laboratorium Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta dan hasilnya akan keluar pekan depan. Perusahaan penyakit termasuk penyakit PMK ini untuk mengkonfirmasi secara pasti. Ini baru saja mengambil spesimen untuk diperiksa. Untuk mengatasi penyebaran PMK di Desa Jambangan, Kabupaten Grobogan, petugas akhirnya membagikan ekoenzim dan membuat warga mengantri untuk mendapatkan cairan organik itu. Warga Desa Jambangan, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan harus mengantre untuk mendapatkan ekoenzim gratis dari kantor desa setempat. Cairan organik ini digunakan untuk sterilisasi kandang dan pengobatan luka penyakit mulut dan kuku pada ternak. Sebelum dibagikan, warga diterangkan terkait cara pemakaian larutan fermentasi ini. Masing-masing warga diberikan 10 liter ekoenzim dalam 4 botol. Selain membagikan dan kita menyemprotkan di kandang-kandang bersama dengan perangkat desa Geyer dan peternak-peternak di desa di kandangnya masing-masing. Dalam 2 pekan terakhir, puluhan sapi di Desa Jambangan mati. Para pemilik ternak sedih karena sebagian sapi yang mati baru dibeli awal tahun ini. Diduga sapi yang mati karena terjangkit PMK.
bangun itu saya tengok udah ngeletak, udah ngejojor gini, udah nggak tahu tadi gimana dia mau mati itu saya nggak tahu. Data terakhir mencatat 1.000 dari 3.000 sapi di Desa Jambangan dalam kondisi sakit. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan.